Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah bagian ketiga non-medis, sebuah kisah dari Nazri Aini. Ini dia selengkapnya. Alia menyangka bahwa mobil putih yang sudah ada di depan mata akan menabrak dirinya. Tapi ternyata setelah dilihat orang yang ada di dalam mobil putih itu adalah Arman. Ia langsung menghampiri Arman. Tangannya terus meminta Arman untuk segera membukakan pintu mobil. Arman membukakan pintu mobil dan bertanya, apa yang terjadi sebenarnya? Tapi Alia diam dan bibirnya gemetar, tatapannya kosong atau melamun. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Arman penasaran. Alia masih diam, tidak membuka mulutnya. Baiklah, kalau kamu masih belum tenang, tenangkan dirimu dulu. Arman mengerti posisi Alia saat ini. Malam ini kamu menginap di rumah saya. Saya tidak ingin hal buruk terjadi padamu lagi. Alia menatap lekat mata Arman dan sedikit demi sedikit ia menceritakan kejadian tadi padanya. Dan setelah Alia menceritakannya, Arman mencoba menerka siapa gadis itu. Tapi fokusnya hilang karena ia sedang mengendarai mobil. Kamu jangan khawatir ya, ucap Arman lembut. Alia hanya meliriknya saat Arman mengucapkan kalimat yang membuatnya tenang. Kita sampai, ganti pakaianmu dulu, terus istirahat. Besok kita sambung lagi. Arman mengusap rambut Alia. Mereka berdua berpisah di ruang tamu dan berjalan ke kamar masing-masing. Sudah seminggu Alia pergi dari rumah Arman, dan hari ini Alia kembali lagi. Meskipun hanya untuk sementara, selama Arman yakin bahwa Alia akan baik-baik saja. Keduanya tidur. Jam sudah menunjukkan pukul 22:17. Sebelum tidur, seperti biasanya, ia melihat lukisannya. Di lukisan itu ada Arman bersama Alia. Arman dalam posisi duduk di kursi dan Alia berdiri di sampingnya. Sementara itu pukul 2:45 dini hari. Alarmnya berbunyi. Arman bergegas bangun dan mengambil air wudhu, melaksanakan kebiasaannya di waktu sepertiga malam. Setelah sholat tahajud, kemudian ia berzikir dengan khusyuk hingga tanpa disadari ia melihat masa depannya. Astagfirullah. Arman kaget dengan apa yang berada dalam penglihatannya. Matanya masih terpejam, seakan ruhnya terbawa bersama penglihatannya. Tangannya tidak terhenti memegang tasbih. Mulutnya semakin kuat untuk menyebut asma-asma Allah. Alia, teriaknya. Tasbih yang dipegangnya terputus dan berceceran. Seketika itu Arman membuka mata. Keningnya penuh dengan keringat. Matanya masih dengan rasa takut, tapi hatinya berusaha untuk tenang. Apa saya tidak akan melihatnya lagi? Saya mencintaimu Alia, tapi mulut saya tidak mampu untuk mengatakannya. Akankah saya tidak bisa mengucapkannya? Meski itu adalah hari terakhir saya melihatmu, hari di mana saya menutup mata untuk yang terakhir kalinya. Bukannya saya tidak mau, tapi bagi saya kamu sebuah kemuliaan. Saya hanya ingin kamu berada di samping saya, mengikatmu dalam ikatan suci. Tapi takdir berkata lain. Alia, sampai kapanpun kamu bukan milik saya. Apa saya mampu melihatmu setelah tahu akan hal ini? Mulut Arman terus berbicara sendiri. Ia tak kuasa menahan air matanya. Saya ingkar janji, Alia, bahwa saya akan selalu menjagamu. Hingga saat ini, saya berusaha melindungimu. Tapi nanti saya tidak ada lagi untukmu. Saya tidak pernah takut dengan apapun, meski suatu takdir telah ditentukan untuk saya. Tangannya mengepal sangat kuat. Saya mencintaimu Alia. Saya mencintaimu. Saya sangat mencintaimu. Suaranya semakin redup, tangisnya tak tertahan. Arman tidak punya keberanian mengatakan segala isi hatinya kepada Alia. Karena baginya, Alia adalah wanita mulia yang harus ia jaga. Apalagi jika merusaknya, Arman sama sekali tidak ada niatan untuk merusaknya. Keimanannya kuat. Ia hanya ingin mengatakannya di saat waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu adalah di mana Arman bisa menjadikannya seseorang yang halal baginya. Arman menatap lukisannya dengan tatapan dalam. Bagaimanapun Arman telah bersama Alia selama 5 tahun. Ia bertekad untuk selalu menjadi pelindung Alia. Air matanya diusap kasar, meskipun hatinya merasa pedih.
ia tidak boleh terlihat lemah di hadapan Alia. Apapun yang direncanakan Sang Pencipta, ia yakin bahwa itulah yang terbaik. Yang terpenting, di sisa-sisa waktu yang dimiliki, ia masih bisa melihat Alia. Tanggung jawabnya masih dilaksanakan sesuai wasiat almarhum kedua orang tua Alia. Arman merapikan alat sholatnya dan keluar dari kamar untuk minum. Rumah Arman lumayan luas, padahal hanya ditempati oleh dirinya seorang. Arman hanya mempunyai seorang pembantu dan satu tukang kebun yang merawat rumahnya. Terkadang ia jarang pulang karena kesibukannya dinas di rumah sakit dan juga jadwalnya yang padat. Ia lebih sering menghabiskan waktunya di rumah sakit atau jalan keluar untuk menenangkan pikiran. Sementara itu, matahari menunjukkan cahaya paginya. Alia sudah bangun dari waktu subuh dan telah menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. "Ini kamu yang masak?" tanya Arman yang telah siap dengan kemeja abunya dan jas putih yang digantung di tangan kirinya. "Iya kak, sarapan dulu ya," pinta Alia. "Saya senang kamu dalam keadaan baik hari ini," batin Arman, dan ia tersenyum hanya secuil saja. Tidak butuh waktu banyak Arman dan Alia menyelesaikan sarapannya. "Kakak udah bisa lihat siapa wanita itu?" tanya Alia. "Tadi malam belum sempat saya lihat. Saya coba sekarang ya." Seperti biasa Arman memejamkan matanya dan menerobos bayang-bayang. Entah kenapa ia tidak bisa menembus wanita itu. Arman merasa bahwa wanita itu bukan orang biasa. Dengan ilmunya Arman bisa merasakan bahwa wanita yang dilihatnya mempunyai mata batin persis seperti dirinya. Arman tidak bisa menembus kebatinannya. Ada pagar goib yang menghalangi pandangannya. Arman membuka matanya. "Mana tangan kamu?" "Saya tidak bisa melihat jelas wajahnya." "Kamu sudah pernah melihat wajahnya kan?" Alia yang duduk di samping Arman memberikan tangannya. Arman mengulangi kembali penglihatannya. Dia tidak menyangka apa yang dilihatnya adalah nyata. "Gak mungkin, ini gak mungkin." Arman menggelengkan kepalanya. "Apa yang gak mungkin kak?" tanya Alia penasaran. "Ranah," jawab Arman dengan singkat. Kepalanya masih memikirkan wanita itu. "Siapa Ranah?" "Nanti juga tahu. Yang pasti dia memiliki ilmu yang sama dengan saya. Dia mengincar kamu, Alia, karena dia tahu kamu memiliki ilmu saya." Saya masih gak paham kak." "Hati-hati saja Alia." Pernyataan Arman membuatnya bingung. Sebenarnya siapa Ranah? Alia masih ingin menuntut penjelasan dari Arman, tapi dia malah pergi meninggalkan Alia. Tidak menjawab pertanyaan Alia bukan karena dirinya tidak peduli, tapi biarkan Alia tahu sendiri siapa itu Ranah. Lagi pula Arman masih harus mencari tahu apakah Ranah yang dilihatnya adalah orang terdekatnya atau bukan. Alia masih dikelilingi rasa penasaran, dan ia mengejar Arman yang hendak keluar dari pintu rumah, lalu memegang tangannya untuk menghentikannya sebentar. "Kak, jawab dulu siapa Ranah dan kenapa dia mengincar saya. Saya saja gak kenal sama dia, dan rasanya saya tidak punya urusan dengannya." "Hati-hati dengannya. Hari ini kamu berangkat kerja kan? Mau bareng?" "Boleh." Alia langsung menerima tawaran Arman. Siapa tahu selama di perjalanan ia bisa mengetahui dari semua pertanyaannya. Di dalam mobil Arman diam tidak berbicara apapun padanya. Padahal ia ingin membuka obrolannya tapi tidak berani. "Saya tahu kamu masih penasaran. Nanti juga kamu tahu sendiri. Dan nanti saya akan pertemukan kamu dengan orang tua saya." Alia sontak kaget. Untuk apa Arman mempertemukannya dengan orang tua dia? Pikirannya ngaco. Alia mengira bahwa Arman akan melamarnya. "Kamu jangan salah paham. Ini bukan soal lamaran." Alia ditambah salah tingkah saat gurunya dapat membaca apa yang ada di pikirannya tadi. Alia hanya bisa menelan ludah dan membetulkan posisi duduknya. "Selama kamu bekerja atau tidak ada di dekat saya dan kamu dalam bahaya, cepat panggil saya." "Kenapa kakak sangat khawatir dengan saya? Emang siapa sih kak perempuan itu?" "Dia sangat bahaya untuk kamu. Jangan meremehkan kemampuannya dia. Dia mempunyai kebatinan yang kuat dan tajam. Tapi dia manusia kan kak? Soalnya kemarin saya lihat dia pakai baju hitam dari atas sampai bawah hitam. Wajahnya juga pucat dan kelihatannya pendiam. Dia setengah manusia dan setengahnya lagi bukan." Alia terdiam mencerna ucapan Arman.
mobil Arman berhenti di depan restoran tempat Alia bekerja. Dari kejauhan ada sosok wanita misterius itu lagi. Wanita itu masih sama dengan yang malam saat Alia tidak sengaja bertemu dengannya. Namanya Rana, wanita aneh dan misterius. Umurnya tidak beda jauh dengan Alia. Pendiam dan penuh dendam. Bukan tanpa alasan ia menyimpan sebuah dendam. Sementara itu, hari ini Alia sibuk sekali. Restoran bosnya tidak pernah sepi. Wajar karena pelayanan di sini sangat baik dan mengutamakan kenyamanan pembeli. "Hai, gue Tika. Lo anak baru kan?" "Iya," jawab Tika. "Gue juga anak baru di sini, tapi lebih lama ya. Gue ya kira-kira 9 bulan yang lalu." "Hah? 9 bulan dibilang anak baru?" batin Alia. "Lu kok kayak orang linglung gitu sih?" "Gue canda kali. Maksud gue 9 bulan yang lalu gue baru dilahirkan." Ih, makin ngaco deh. Alia berbisik lagi dalam hati. "Gue baru dilahirkan di restoran ini 9 bulan yang lalu." "Ya berarti lo bukan anak baru dong. 9 bulan udah ada di restoran ini mah." Alia memutar bola matanya ke atas. "Iya sih, abis ada yang lebih senior daripada kita. Dia udah 10 tahun kerja di sini dan sekarang jadi menantu bos. Lucu kan?" "Enggak sih, mungkin karena jodoh. Mau gimana lagi? Bisa aja karena orang itu udah betah kerja di sini. Kalaupun harus keluar, pasti nyari kerjaan lainnya lebih sulit." Alia harus sabar menghadapi kawan barunya ini. "Udah lanjut kerja yuk, ntar kena omel," kata Alia. Bentar." Tika memegang punggung tangan Alia dan melihat ke arah wanita seram yang sedang duduk di meja makan paling pojok. "Lo ngerasa gak sih kalau kita dari tadi diperhatiin sama cewek gila?" Tika masih menatap Rana dan Rana menatap balik dengan mata tajamnya. "Siapa? Mana Tik? Aku gak lihat ada orang." Alia menyapu pandangannya, tapi tidak menemukan orang yang dimaksud oleh Tika. "Gue merinding Al, beneran deh. Masa lu gak lihat sih? Itu tuh, lu balik badan deh." "Itu orang apa bukan sih Al? Gue kira dia orang gila. Tapi masa iya orang gila bajunya keren kayak gitu, dress lagi, dan kelihatan anggun? Coba kalau wajahnya gak pucet kayak mayat hidup, gue yakin dia cakep orangnya." Tika berbisik di telinga Alia dengan suara gemetarnya, sedangkan matanya masih menatap Rana. "Hus, jangan suka ngomongin orang, apalagi orangnya ada di depan kita. Mending kita pergi dari sini yuk. Dia bukan orang baik." "Maksud lo, dia teroris gitu soalnya bajunya serba hitam?" "Itu mulut tolong kondisikan Tik, kalau dia sampai tahu gimana?" Alia dan Tika masih saja membicarakan Rana. Padahal Rana dapat mendengar semua ucapan mereka, meskipun posisinya jauh dari mereka ataupun berbisik maupun dengan suara keras. Mereka berdua berjalan keluar pintu samping kanan resto, dekat taman bunga. Melangkah ke arah manapun, Alia tetap dikejar Rana dan tetap dalam pengawasannya. "Tik, lu pergi dari sini. Dia cuma ngejar gue doang." Nafas Alia masih tidak terkontrol. Kakinya dipaksa berlari mencari tempat aman dari kejaran wanita berbahaya itu. "Serius gue tinggal nih?" "Iya, cepetan sana." Alia berlari terlalu jauh. Ia tidak lagi melihat restorannya. Masih dengan rasa takutnya, Alia berlari sekuat tenaga. Tapi tidak dapat dipercaya, Rana masih saja bisa mengejarnya. Ia melihat Rana di mana-mana seakan dia tidak berlari, melainkan berpindah-pindah tempat dalam sekejap. "Dia manusia apa bukan sih, tampangnya kayak setan," batin Alia. Ingin rasanya Alia memanggil Arman, tapi ia tidak ingin merepotkannya lagi, karena ia tahu bahwa Arman telah membantu banyak dirinya. Harus minta tolong ke siapa nih? Lirik suara Alia. Bruk, tidak sengaja Alia menabrak Rafa. "Lo?" kata Rafa. "Ngapain lari kayak dikejar setan aja?" Rafa malah diam tidak membantu Alia yang sudah tergeletak jatuh di bawah. "Ntar gue ceritain. Sekarang cepet bawa gue pergi dari sini." Alia ngos-ngosan dan melirik ke arah belakang. "Ada apa sih? Cerita dulu, baru gue ntar bawa lu pergi." "Emang ya dari awal lu tuh ngeselin mulu. Gue selama ini udah bantuin lu, tapi sekarang cuma aja gue pergi aja kayak kerepotan banget." Alia berteriak
dan marah-marah pada Rafa. Kok jadi elo yang nyolot sih? Udah bilang aja kalau gak mau bantu. Alia mengibas kedua tangannya lawan arah. Rafa dibuat heran olehnya. Pasalnya, dia baru saja ketemu udah kena amukan macan betina. Iya ya, gue ajak lo pergi sekarang. Kita ke mobil gue, oke? Iya. Alia masih mematung karena merasakan tenaganya terkuras. Nafasnya pun terlalu cepat. Tunggu apa lagi, ayo, kata Rafa. Rafa menarik pergelangan tangan Alia. Mereka memasuki mobil. Saat di dalam mobil, Rafa banyak bertanya. Tidak seperti saat bersama Arman yang kaku dan canggung jika berbicara panjang kali lebar kali tinggi. Lo dikejar apaan sih sampai segitunya? Tanya Rafa. Udahlah lupain, gue gak mau bahas. Kok gitu sih, kita kan temenan sekarang. Temen? Sejak kapan gue mau temenan sama lo? Ya udah kalau gak mau temenan kita pacaran gimana? Iya apalagi itu, ogah gue. Ya makanya cerita dong, paksa Rafa. Ntar kalau sampai gue cerita, nafas gue masih ngap. Nih minum dulu. Rafa memberikan botol air. Alia menghela nafas ringan. Thanks ya, yoi. Sampailah mereka di rumah sakit. Rafa membawanya ke rumah sakit karena ia rasa Alia harus bertemu Arman untuk menceritakan masalahnya. Meskipun sampai saat ini Rafa belum tahu apa hubungannya antara Arman dan Alia, tapi dia yakin bahwa mereka mempunyai hubungan dekat, entah keluarga, saudara, atau kekasih. Rafa sendiri tidak tahu perasaannya pada Alia. Terkadang perasaannya itu hanya sebatas rasa kagum saja dan tidak lebih. Jika ditanya Rafa pernah menyukai Alia atau tidak, itu hanya sepintas. Di ujung lorong, Alia melihat Arman sedang berdiri memperhatikan dirinya yang berkaca-kaca dan takut. Alia berlari menghampiri Arman. Kakak! Alia berteriak di sepanjang lorong rumah sakit, lalu memeluk Arman. Rafa yang menyaksikan kejadian haru itu menjadi yakin bahwa Alia adalah adiknya Arman, dibuktikan dengan panggilan yang dilontarkan dari mulut Alia pada Arman. Oh kakaknya toh, pantesan terlihat akrab, gumam Rafa. Arman yang kaget tiba-tiba mendapatkan pelukan Alia, tidak membalas pelukannya. Padahal jika dijawab, senang. Arman sangat senang. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa Alia hanya menganggap dirinya kakak selama ini. Dan tidak ada alasan untuk Arman membalas pelukannya. Arman malah melepas tangan Alia dan bertanya padanya. Kamu kenapa Al? Tanya Arman dengan wajah flatnya. Tadi aku dikejar sama Rana, dan dia anehnya bisa mengejar aku kak. Padahal aku udah lari sejauh mungkin, keluh Alia. Karena keakrabannya dengan Arman serta sikap Arman yang tidak terlalu kaku seperti dulu, membuat Alia mengganti panggilan dirinya menjadi aku, bukan saya lagi. Kamu kabur dari tempat kerja? Arman malah mengalihkan pembicaraannya. Bukan kabur kak, tapi dia terus merhatiin aku sampai aku dan temanku ketakutan. Terus tatapannya kayak benci banget gitu. Rana, batin Arman. Ia tersenyum kecil ketika mendengar nama wanita misterius itu. Enggak kak, tadi kan aku udah bilang kakak ngelamun ya. Alia berdecak kesal pada Arman. Soal Rana lagi? Alia mengangguk. Rafa pun mendekatkan langkahnya terhadap mereka. Hush, tiba-tiba ada angin lewat. Bukan angin dari alam, melainkan sesuatu yang lewat dengan cepat hingga tidak bisa dikenali apakah itu. Apaan tuh tadi? Rafa tengok kanan dan kiri mencari sumber angin itu. Leher dan tangan Rafa mulai merinding. Rambut-rambut kecil di tangannya mendadak berdiri dan hawa dingin pun datang. Arman yang menyadari kehadiran Rana langsung meminta kepada Rafa dan Alia untuk segera pergi dari tempat berdiri mereka. Kita pergi dari sini, perintah Arman. Dengan cekatan Arman menarik kencang pergelangan tangan Alia. Tangan Alia yang lainnya memegang tangan Rafa. Mereka berlari dengan beruntun. Posisi Arman paling depan, Alia di tengah dan Rafa belakang. Au, Alia terjatuh. Saat hendak berdiri kakinya tidak bisa bergerak dan merasakan sakit. Al, ayo, kata Arman. Gak bisa kak, kaki aku sakit banget, keluh Alia sambil memegang kakinya. Tapi kita harus cepat lari dari sini Al. Lagi-lagi Arman memintanya untuk bangkit.
Sakit kak, kaki aku kayak berasa tertak, sakit. Alia terus meringis, dan beberapa tetes air matanya turun tidak kuat menahan sakit. Oke, sekarang gini, kamu coba sembuhkan dengan energi dalam kamu. Arman mengambil posisi jongkok menyamakan tubuh dengan Alia yang sudah duduk di lantai. Nggak bisa kak, sakit. Rasa sakitnya bertambah bersamaan dengan jeritanya. Lu lama man, biar gue yang gendong Alia, minggir. Rafa ambil suara saat mereka berdua terus berdebat. Ia mengambil tindakan untuk menggendongnya daripada harus menunggu instruksi Arman yang justru membuat kaki Alia tambah sakit. Sini Al, lu naik ke punggung gue cepetan sebelum setan itu datang. Rafa memberikan punggungnya supaya Alia merangkak naik. Jangan panggil dia setan. Arman kesal dengan ucapan Rafa. Udahlah, sekarang pikirin kesembuhan Alia dulu. Lo malah mikirin dia. Ayo, tunggu apa lagi? Pelan-pelan Raf. Sedikit demi sedikit Alia naik ke punggungnya. Kenapa jadi Alia digendong Rafa? Gue emang bodoh kalau tentang cinta, gerutu Arman dalam hati. Kini Alia merasa diberi perhatian khusus oleh Rafa. Kedua ujung bibirnya terangkat ke atas. Hatinya senang diperlakukan baik oleh Rafa. Kita mau kemana? Tanya Rafa pada Arman. Ruangan gue, jawabnya ketus. Oke, satu alis Rafa naik ke atas. Setelah sampai di ruangan Arman, Alia duduk di sofa coklat. Ia masih terus memegang kakinya. Alia terkejut saat mendapati Arman tengah berjongkok di hadapannya, lalu mengoleskan minyak di kaki Alia yang sakit. Semoga sembuh, ucap Arman yang menyudahi perlakuannya ketika mengobati Alia dengan minyak. Makasih kak. Al, nih minum dulu. Rafa menyodorkan gelas berisi air. Diambilnya gelas dari Rafa, menambahkan benih cinta terhadapnya. Lain kali ketika kamu dalam keadaan terluka pun tetap harus konsentrasi supaya bisa mengobati luka kamu sendiri. Iya kak, maaf tadi aku benar-benar gak konsen dan kaki ini tuh sakit banget. Arman menggelengkan kepalanya. Mulai sekarang setiap abis pulang kerja kamu langsung ke rumah sakit, jangan pulang dulu ya. Tapi ngapain kak tiap hari ke rumah sakit? Nanti juga tahu. Arman kembali ke kursi putarnya dan bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Demikianlah sebuah kisah dari Kak Nazria ini, non medis. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum.